Makanya orang-orang yang sholatnya khusyuk udah nggak pusing penilaian orang. Dia nikmati aja sholat itu. Mau ada orang, nggak ada orang, beliau sibuk saja dengan Allah yang maha melihat diri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai pemilik langit dan bumi, penguasa semesta alam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Karuniakan kepada kami menjadi hati yang selalu bersyukur. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk ya Allah. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya karim innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Enak kalau yakin Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Tidak ribet hidup ini. Ribet itu kalau kita ke Allahnya tidak yakin. Boleh milem tapi dimatikan lampunya ya Bu, kameranya. Nah, terima kasih. Kita semua pasti ingin sukses. Betul? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Masuk surga. Dunia hanyalah ujian. Orang yang bakal sukses masuk surga di dunia namanya apa? Orangnya disebutnya muttaqin, orang takwa. Bahagia di dunia namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu orang takwa. Penampakannya seperti apa orang yang takwa? Akhlakul karimah, akhlaknya mulia. Jadi memang begitulah di dunia ini yang paling mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah bukan yang kaya, bukan pejabat, bukan yang terkenal, bukan yang paling cakep, bukan yang paling pinter, bukan yang paling keren, tapi yang paling takwa. Apa itu takwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya yakin ke Allah dan berbuah patuh kepada Allah. Perintah Allah dilakukan, yang dilarang dijauhi, dan benar-benar pasrah. Jadi imannya mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan. Intinya orang takwa itu orang yang beriman dan beramal soleh. Begitulah, nggak jauh dari dua itu, iman, amal soleh. Bahagia pasti karena iman dan amal soleh. Kenapa ada orang akhlaknya bisa baik? Akhlak itu tergantung iman. Makin kuat iman, langsung aja akhlaknya makin bagus. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu imannya kuat, cuman akhlaknya jelek. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, orang yang kuat iman nanti puncaknya itu antak budallah ka annaka tarah
Wa illam takun tara fa innahu yara. Ciri orang yang makin kuat iman adalah setiap saat selalu merasa dilihat Allah. Jadi orang itu kalau sudah merasa dilihat Allah setiap waktu, dimanapun, kapanpun, maka dia susah sekali berbuat maksiat. Orang yang merasa Allah menyaksikan dirinya, dia tidak akan sembarang bicara, tidak akan sembarang berpikir, karena tahu Allah tahu pikirannya, tidak sembarang berbuat, hati-hati. Makanya orang yang ahli takwa itu sudah tidak ribet dengan penilaian orang. Jadi orang yang bertakwa itu sibuk sekali dengan penilaian Allah. Orang mau suka mau tidak suka ya sok ajalah terserah. Kita cuek bukan. Orang yang takwa itu sama sekali tidak cuek, tapi selalu berpikir dan yakin Allah Maha dekat, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui dirinya, segala-galanya. Nah, untuk seperti ini memang perlu ilmu, perlu mujahadah yang kuat. Hakikatnya Allah yang memberikan seperti ini. Kita bahas sekarang surat Al-Mu'minun ya, siapa orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Amat beruntung orang yang beriman. Jadi keberuntungan tuh makin kuat iman, makin beruntung aja. Makin kuat keyakinan, makin beruntung. Iman dan amal solehnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah ini yang pertama. Jadi amal soleh yang paling pertama dan utama adalah khusyuk dalam sholat. Jadi sebetulnya begini nih ya, adik-adik, apa sih sunnah Rasul yang paling utama? Zikrullah. Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah yang tidak pernah lupa kepada Allah dalam segala keadaan. Siapa orang yang paling bagus di antara yang hadir ini? Yang paling bagus di antara kita adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapakah di antara kita yang paling banyak diingat oleh Allah? Siapa? Fadhkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152 ya. Washkuruli wala takfurun, maka ingatlah padaku. Jadi di antara kita nih, siapa sebetulnya semuanya diingat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Tapi ada di antara kita orang yang sangat banyak diingat oleh Allah, artinya dicintai Allah. Karena orang yang cinta tuh banyak mengingat yang dicintai. Cinta itu diantaranya adalah banyak mengingat. Orang yang mencintai Allah pasti banyak ingat Allah. Nah, siapa di antara manusia yang banyak diingat Allah adalah orang yang paling banyak zikrullah. Karena fadzkuruni adzkurkum. Makin kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Dan sholat itu adalah zikir yang paling komplit dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Fatihah, Ummul Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud, ada solawat, ada salam. Makanya solat itu wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi luar biasa. Solat itu kalau kita serius memperbaiki sholat, dan Allah pasti tahu sholat kita bagus atau tidak. Sholat kita bagus, yang lain dibikin bagus oleh Allah. Percayalah.
Kenapa sih orang Islam banyak sholat? Memang kita diciptakan untuk sholat. Kita diciptakan untuk ibadah. Seperti gelas ini dibuat manusia ya untuk dipakai minum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi emang kita bekal begini, emang ini tugas kita. Subuh, sholat, nanti duhur, sholat lagi. Kan sepertinya aneh pulang pergi ke masjid terus. Tapi memang begini, kita diciptakan untuk ini. Inilah yang kerjaan kita yang sebenarnya. Sholat, lalu di antara sholat diisi oleh ibadah yang lain. Kerja, ngurus keluarga, sekolah, itu ibadah juga. Jadi memang begini, hidup tuh begini. Lalu gimana dong tentang rezeki, karir? Allah nanti ngurus. Coba, yang punya rezeki siapa? Yang membagikan rezeki siapa? Yang menentukan derajat kita siapa? Yang memberikan kebahagiaan siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Kalau Allah dapati kita sholatnya benar, bagus sesuai dengan yang semestinya kita lakukan, yang lain-lain milik Allah semuanya. Benar-benar milik Allah. Tapi kok itu ada yang nggak sholat rezekinya banyak. Bukan banyak yang penting, bukan. Barokah. Apa itu rezeki berkah? Rezeki yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat. Ini rezeki berkah tuh bagi diri baik, bagi akal baik, bagi hati baik. Jadi rezekinya tuh bikin bersih hati. Terus bikin badan kita juga jadi sehat, benar. Bagi diri baik, bagi yang sekitar kita juga jadi kebaikan rezekinya. Zakatnya keluar, sedekahnya keluar. Bagi dunia baik, bagi alam barzah kita juga baik, nemenin nanti. Dan di akhirat juga jadi kebaikan bagi kita. Itulah berkah. Nggak penting banyak uang. Yang penting dia perlu bukan ada Pak, cukup. Ya, ada juga nggak cukup stres. Makanya disebut qada aflaha man aslama wa ruziqa kafaman wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat bahagia, beruntung orang Islam cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang bekal bahagia itu orang yang qanaah, namanya puas dengan yang ada, nggak ribet dengan beli eh, paket, ya, tidak ribet dengan nunggu paket, kecuali perlu. Kan ada ibu-ibu yang hari-harinya penuh penantian, bukan menanti ampunan Allah, menanti paket. Ada yang begitu tuh, langsung senyum berarti menjiwai. Santri mah nggak senyum, nggak punya duit beli paket. Lanjut. Nah, bapak-bapak, jadi bahasan kita kali ini, kita bagaimana nih supaya bisa khusyuk dalam sholat. Karena kita sholat, ya, kita sering sholat, tapi kan ada yang mengatakan, ah kenapa ya saya suka tahajud, tapi kok gini-gini aja hidupnya. Kenapa doa saya belum dikabulkan, kenapa utang belum lunas, padahal saya tahu sholat tahajud, sholat duha. Pertanyaannya khusyuk tidak. Ada yang melakukan sholat, ada yang mendirikan sholat. Kita sholat nih, tapi kan kalau ditanya berapa persen khusyuknya, khusyuk itu apa? Khusyuk itu kalau dari segi bahasa ya, artinya orang yang khusyuk itu orang yang tenang, fokus, tunduk hatinya, dan betul-betul merunduk. Tunduk dan merunduk. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang yang betul-betul merunduk. Saya berada di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Merunduk seperti makhluk yang hina dina
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ada apa-apanya, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang bodoh, orang yang tidak punya apapun, tapi punya banyak dosa, menghadap kepada Maha Penguasa langit dan bumi yang Maha Agung. Wah, kalau sudah bisa kayak gitu, udah. Lalu merunduk, betul-betul hatinya tuh kecil di hadapan Allah tuh. Saya makhluk hina dina, kotor, berlumur dosa, menghadap kepada pencipta saya, penguasa langit dan bumi. Kita aja lihat pembantu ketemu majikannya suka merunduk ya. Bapak ketemu atasan juga merunduk, betul tidak? Merunduk tuh tidak harus begini, tapi hatinya tuh mengecil. Iya weh santri kalau ketemu kepala sekolah, bapak juga ketemu calon mertua dulu, ya. Ketika kita ini meotan kalau bahasa Sunda ya, menjadi kecil berada di hadapan, wah, lihat tuh orang-orang yang menghadap ke gubernur, menghadap ke presiden, ke menteri, aduh pada khusyuk. Termasuk orang-orang yang mau pinjam uang, khusyuk tuh. Aduh, punten. Jadi intinya orang bisa sholat khusyuk itu, yang pertama itu memang kekuatan, keyakinan ke Allah. Kalau kita yakin, saya sholat menghadap kepada penguasa langit dan bumi, yang memiliki segala-galanya, penentu segala sesuatu, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini saya menghadap kepada penentu hidup saya, yang menentukan saya bahagia atau sengsara, saya mendapat atau tidak, terkabul atau tidak. Saya berhadapan dengan yang menguasai takdir. Wah, kalau udah kayak gitu udah lebih mudah. Selama ini kita nggak begitu. Ke Allahnya kan rada cuek. Seakan-akan kita nggak ngadap siapa-siapa. Halo, coba aja lihat ini. Aja orang banyak dosa kayak gini, pada hormat, pada merunduk, diem ya, pada sopan. Ini ke makhluk yang banyak dosa. Masya Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, pasti akan lebih khusyuk. Jadi syarat orang lebih mudah khusyuk itu kalau ma'rifatullah, mengenal Allah, dan tauhidnya, mengesahkan Allahnya kuat. Itu lebih mudah khusyuk. Jadi orang-orang yang kurang yakin ke Allah, ya asal-asalan saja. Allah Akbar. Begitulah. Jadi kalau ibu bapak ingin khusyuk, tidak punya pilihan, harus belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu yakin ke Allah, ilmu untuk betul-betul tidak menuhankan yang lain selain Allah. Jadi kita sholat itu menghadap kepada pemilik segala takdir yang menguasai apapun yang kita inginkan, yang menggenggam apapun yang kita takuti. Satu-satunya. Ada yang pengen apa? Pengen lulus sekolah, otak ini ciptaan Allah. Sholat yang bagus. Saya ingin kuliah ke sana, semua kampus milik Allah. Sholat yang bagus. Bapak ingin apa? Saya ingin istrinya lebih jinak. Sholat yang bagus. Serahkan, ya Allah, saya terima istri yang ini titipanmu, tapi engkau sudah lihat ngomongnya suka nyelekit, tolong ganti aja ya Allah akhlaknya. Belum selesai doanya. Ganti akhlaknya. Ibu, si bapak udah duitnya dikit, marahnya banyak. Salat, duhai yang menciptakan suami saya, yang membulak-balik hati suami, engkau sudah dengar sendiri kelakuan suami saya seperti apa. Tolong ya Allah, ganti. Jangan gitu ya, akhlaknya.
lembutkan hatinya. Hanya Allah yang bisa. Hutang, wahai pemilik sebuah rezeki, ya Allah, tolong bayarkan utang saya. Bilang aja gitu ke Allah. Semua rezeki milik Allah. Tapi sholatnya benar tidak? Ini 6 ciri orang yang sholatnya tidak khusyuk dulu. Masih ingat tidak? Semuanya rendah hati ini ya. Satu, orang yang sholatnya tidak bagus. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Satu, berat. Jadi kalau udah mau sholat tuh kayak bawa beban. Berat bergerak untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Aduh, kayak harus berbuat yang berat. Nah, orang yang khusyuk bahagia mau sholat itu. Bahagia, ringan, senang, excited, sholat gitu. Seperti mau ketemu dengan sesuatu yang sangat disukai. Rasulullah tuh kalau sudah azan tuh seperti yang nggak kenal ke siapa-siapa. Dua, ciri orang yang sholatnya jelek, ria. Dia itu sholat itu baru lebih semangat kalau ada yang tahu, kalau dilihat orang. Kalau nggak ada orang maunya mah nggak sholat. Kalaupun sholat cepet-cepet, ketepak-ketepuk, ketepak-ketepuk. Asal aja. Tapi kalau ada orang, Allahu Akbar, ditenang-tenangin, acting. Ini ciri orang yang ngaco, yang sholatnya lalai. Nah, bagaimana orang yang khusyuk? Gak pusing, ada orang, gak ada masalah sama sekali. Sekali Allahu Akbar, habis tuh orang. Makanya orang yang sholatnya khusyuk dengan takbir tuh selesai itu, misalkan bapak takut ke istri, takbir aja pak, Allah, bismillah, Allah maha besar, istri udah habis aja. Maksudnya habis di sini tidak masuk ke dalam sholat kita. Masa Allah maha besar yang diingat istri ya. Apalagi ibu mau makan peda, Allah Akbar yang diingat peda. Penghinaan. Memalukan ya kan? Lagi sholat jambar roti, tetangga kecium nasi goreng jambar roti, Allahu Akbar. Yang kebayang teh jambar roti segede gini, itu memalukan. Tapi ya memang teori mah gampang nyebut gini. Makanya orang-orang yang sholatnya khusyuk udah nggak pusing penilaian orang. Dia nikmati aja sholat itu. Mau ada orang, nggak ada orang, beliau sibuk saja dengan Allah yang maha melihat diri. Tiga. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya adalah suka melambat-lambatkan sholat. Nah, orang yang khusyuk bukan sholat sebelum waktunya, ya. Oh, ini khusyuk nih, belum adzan dia udah sholat. Orang yang sholatnya jelek, celaka, bawa celaka itu ada aja alasan. Ini nih masakan belum beres. Ini nih cucian belum kering. Ini semuanya dianggap penting. Kalau Isya ini sinetron teh kenapa belum beres? Atau ini WA grup belum dibalesin. Ada aja alasan untuk menunda sholat. Ciri nih. Kalau pebisnis, rapat penting. Rapat apa? Memang ada keadaan darurat, misalkan ada kecelakaan, lalu lintas, atau yang melahirkan, itu juga, atau pas mau cabut gigi, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar ya Pak ya, ini baru dicepit, mangap, atau mau melahirkan, Allahu Akbar, Bu, maaf azan, kata dokter, Ibu tahan aja, wih nggak bisa. Atau mau kecemplung ke jurang, sabar ya, saya sholat dulu. Polisi lalu lintas, misalkan lagi mati lampu, azan nih,
tinggalin jadi macet, bukan begitu ya. Sholat tepat waktu itu keutamaan. Kalau ada yang lebih wajib, lakukanlah. Tapi bukan melalaikan karena malas atau karena uzur yang tidak syar'i. Amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Orang tepat waktu itu bukan datang waktu azan, datang sebelum azan sehingga bisa sholat tahiyatul masjid, kemudian menyimak azan. Nah, kalau datang sebelum azan kita bisa mendengar dan menjawab azan. Itu amalan utama. Doa sesudah azan mustajab. Qobla bisa, milih saf yang paling utama bisa. Ingat ya, saf yang didoakan Rasulullah itu saf pertama bagi lelaki. Semoga Allah merahmati saf pertama. Saf kedua bagaimana ya Rasul? Semoga Allah merahmati saf yang pertama. Saf yang kedua ya Rasulullah. Semoga Allah merahmati saf yang pertama. Terus saja Rasul 3 kali baru saf yang kedua. Makanya bagi lelaki rebutan cari saf pertama itu ya, 3 kali didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nggak usah maju ke depan, saya juga mau, beda lagi kapling. Ada yang nanya kenapa sih Islam dipisahkan lelaki dengan wanita? Aku bayangkan ini ya, kalau tidak diatur kayak gitu kan rapat tuh, kaki bersentuh, bahu bersentuh. Gimana kalau yang di sebelah ini istri orang, ya kan? Ada yang bahagia memang. Kenapa wanita di belakang? Dan wanita risih atau kalau di belakangnya ada lelaki, betul tidak Bu? Lelaki juga nggak fokus, nggak khusyuk. Udahlah gitulah. Ini sudah diatur sedemikian rupa, sebaik mungkin oleh Allah untuk kehusuan, kehormatan, kemuliaan. Masya Allah. 4. Apa ciri orang yang sholatnya khusyuk? Yang jelek. Yang keempat, cepat. Sholatnya tuh karena merasa sudah terlatih, jadi gesit, tangkas. Baru juga mulai, ujuk-ujuk salam aja. Cirinya bacanya begini. Allahu Amin. Udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah kan, udah agak lama, ya udah deh. Gitu. Bahkan kadang-kadang amin. Saya ngaminin apa ya? Nggak apa-apa lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sholatnya gitu? Itu ciri orang yang nggak benar sholatnya, cepat, tidak tu'maninah. Kalau orang yang khusyuk bagaimana? Enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sambil dibaca, sambil dipahami, sambil merasa sedang diperhatikan Allah. Enak, Bu. Ada nggak yang sholatnya gini? Begitu tiba-tiba, udah salam lagi, biarin. Assalamualaikum. Bahkan ada yang saking nggak khusyuknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Dengerin ini teman-teman, adik-adik, santri. Coba ibu nanti sekali-kali minta sesuatu ke suami dengan kecepatan permintaan waktu Robik Firly. Kan orang ada yang begini, soal Robik Firly, Allah sebenarnya.
Coba nanti begitu, minta ke siapa, saya minta duit teman-teman buat berbelanja itu, terus nanti ke bulu mata palsu, dong, yang bulu hidung palsu. Kenapa? Ah, kita ke Allah kayak gitu, Rabbi gfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Rabbi, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Terus warzuqni, limpahi dengan rezeki yang halal, yang berkah. Wahdini, tuntun ya Allah, beri petunjuk saya, apapun yang saya katakan, saya lakukan. Wa'afini, selamatkan ya Rabb dari segala penyakit, segala kejahatan makhlukmu. Wa'fu anni, ya Allah maafkan saya, hapuskan semua jejak aib, semua jejak dosa. Allahu Akbar, wahai Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi, dan segala puji bagimu. Aduh, itu enak, itu begitu enak. Bukan Wikir mana yang sunni, fani majub ni mani Allah, wa subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Ada yang sholatnya kayak gitu, nggak malu gitu. Oleh Allah dihidupkan, dikasih rezeki, dikasih makan, ditutupi aib. Wah, sholatnya kayak gitu. Makanya tuh manina. Orang yang khusyuk tuh enak, betah, terutama sujud ya. Orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah itu betah sujudnya tuh. Kan bisa minta saat paling mustajab, diantaranya adalah sujud, doa. Tambah, apalagi? Yang ke, yang kelima. Nah, yang kelima, orang yang sholatnya lalai, itu sedikit ingat Allahnya. Segala diingat justru lagi sholat. Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Tapi tadi lumayan ikutan enggak? Surat Ar-Rahman dikit, kalau dibaca semuanya, anteng lagi punya pikiran masing-masing. Kalau imam bacaannya panjang, dan kita tidak hafal, dan tidak mengerti artinya, udah kesempatan emas untuk mencari barang hilang, merencanakan masak apa pagi ini. Makanya suka dibantu diingatkan ke imam-imam di pesantren Darut Tauhid khususnya, kalau ngimamin ingat-ingat keadaan makmum, jangan jangan sampai senang sendiri baca bacaan, apalagi kalau makmumnya awam, kita bacaan yang sama sekali tidak dipahami, tidak hafal, awam rata-rata nggak paham bahasa Arab, tidak mengerti arti, kemudian bacanya panjang, tidak salah, tapi mungkin enak yang bacanya, tapi makmum kalau panjang itu kasihan, kasihannya apa? Boleh jadi ingat Allahnya menjadi dikit. Ini saya udah setengah jam bicara, semuanya memperhatikan, fokus. Kenapa? Karena ngerti bahasanya. Coba saya ceramah ya sekarang dalam bahasa Rusia. Berapa menit? Pasti ngelamun. Makin saya ceramah, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Bapak Ibu mah anteng we, tak kunaon, agim kan. Jadi banyak masalah begini. Akan apa? Kemana saya cerita? Kemana Bapak Ibu pikiran? Tolong imam-imam di Darut Tauhid khususnya atau di mana saja, tolong bantu supaya makmumnya juga jangan sampai lari kemana-mana pikirannya. Bagaimana caranya? Selain imamnya khusyuk, usahakan bacaannya yang makmum juga hafal. Biasanya ayat kursi rada ikutan, ya kan?
Tapi kalau ditambah ayat selanjutnya udah anteng lagi. Makanya kalau Bapak jamaah, kok AA ngimaminnya sering ayat kursi atau itu lagi. Pertama emang hafalan saya nggak banyak, harus ngaku dulu ya. Yang kedua, insya Allah ngikutin, betul? Masa Al-Ikhlas nggak ngikutin segitu pendeknya, segitu apalnya. Orang yang khusyuk, setiap bacaan, setiap gerakan, hadir Allah di hatinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yakin Allah sedang menatap, sedang mendengar, sedang memperhatikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aduh, itu enak. Dan setiap ucapan dijawab oleh Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Makanya pelajari bacaan sholat, pelajari arti Qur'annya. Jadi ketika kita bicara, kita mengerti. Kita sedang zikir, sedang ruku, rasakan saya ini sedang ruku kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketika sujud, rasakan. Ada seseorang ibu-ibu yang mengatakan, saya itu kalau sujud itu rasanya bukan saya saja yang sujud, tapi semua sel-sel tubuh saya, semuanya sedang merunduk kepada Tuhan semesta alam pencipta. Itu bagus tuh. Jadi kerasa ini saya lagi merunduk, sujud, saya orang makhluk hambamu yang tidak ada apa-apanya. Begitulah. Tapi mungkin kalau kita belum sampai ke tingkat sana, cobalah usahakan. Hadirkan hati, Allah sedang melihat, sedang memperhatikan. Mungkin kita belum paham semua bacaan, terutama Al-Quran, tapi hati hadir bahwa saya ini sedang menghadap Allah, sedang dilihat oleh Allah, dan sholat ini menentukan, saya diampuni tidak, sholat ini menentukan, dikabulkan atau tidak. Jadi sesuatu yang penting, kayak punya kunci, masukinnya itu benar-benar supaya ngebuka. Kalau kuncinya ketrak-ketruk, nggak bisa. Klek. Kalau diibaratkan, mungkin adik-adik belum lihat brankas ya, dan belum punya uang buat dimasukin brankasnya. Lihat brankas di film-film itu memang filmnya film perampokan ya. Yang buka brankas tuh sampai pakai pendengar klek, putar 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 klek, putar putar klek, khusyuk mencari klek, harusnya begitu. Allahu Akbar, klek, masuk. Bismillahirrahmanirrahim, klek. Alhamdulillah. Jadi tiap bacaan, tiap gerakan itu masuk. Nah, kalau diibaratkan, nggak usah yang jauh-jauh, yang ada aja dulu. Subhana rabbiyal a'la. Masuk, masuk. Maksudnya masuk tuh hadir Allah. Terakhir, orang yang khusyuk, orang yang lalai itu tidak suka jamaah. Jadi maunya sendiri, tidak merasa rugi kalau ketinggalan jamaah. Lelaki, ayo sholat jamaah ya di masjid berjamaah. Ini ada apa nih, kok ada jempol ngebalik ini operator tapi masa diajak sholat jempolnya kebalik begitu. Sekarang ada kode-kode. Mungkin beliau salah pencet ya, berbaik sangka saja. Jadi usahakan
TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ibu, kalau di rumah ada teman jamaah, ya, syukur kalau bisa ke masjid juga. Persiapan sholat, usahakan belajar lagi bacaan sholat. Harus, kalau enggak ya agak susah khusyuk. Kemudian hukum-hukum sholat supaya lebih dekat dengan sholatnya Rasulullah. Lalu persiapan wudhunya baik. Biasanya kalau wudhunya bagus, sholatnya akan lebih bagus. Tapi kalau wudhunya asal kena air saja, cenderungnya sholatnya tidak bagus. Apalagi yang pakai make up, takut make upnya mehong. Jadi kecepak-kecepak, udah. Kalau udah begitu tidak serius ke Allah. Pakai pakaian yang layak untuk sholat. Jangan sampai ke manusia kita berusaha berpenampilan terbaik kepada Allah, kita seenaknya saja. Sing sopan, semua rezeki itu dari Allah dan yang paling berhak adalah Allah. Tanpa harus berlebihan ya. Karena misalkan ibu mau menghadap Allah, ibu pakai mahkota gitu. Nanti jadi malah nggak mau ruku karena mahkotanya takut jatuh. Yang proporsional. Dan lakukanlah penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih. Ustadz Mulyadi sudah adakah? Mana itu ya? Ya Pak, sudah ada. Sudah ada. Sedikit laporan izin ya. Kawan-kawan di sekitar BSD, nanti jam 9 ceramah biasa di Majelis Talim Aisyah di Darul Islah ya. Carilah Darul Islah. Laporan dulu dari Ustadz Edi. Ustadz Edi itu adalah pimpinan pesantren Serua di sini yang diamanahi. Dana yang terkumpul untuk air minum gratis yang mau dibagikan adalah 211.607.000. Alhamdulillah dari target 30 sampai 50 ternyata terkumpul sebegini banyaknya. Ini akan dibelikan mesin yang lebih bagus yang bersertifikat yang nanti bukan hanya jamaah yang dibagikan minum, juga tetangga nanti bisa dapat air minum gratis dari air yang jernih dan pH-nya juga baik. Untuk dana tadi selain untuk sini, juga untuk dana membuat mesin yang sama di beberapa pesantren yang membutuhkan, serta dana operasional karena ini akan membeli air dari pegunungan ya, dan air ini diproses sehingga kualitasnya menjadi baik, pH-nya tinggi dan masyarakat sekitar nanti bisa dapat air minum yang masyarakat yang ke masjid begitulah ya. Insya Allah demikian. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga ini dari EU Entrepreneur University. Oh, mana-mana yang dari EU? Oh, apa kabar ya? Terima kasih. Salam ke Pak Purdi Chandranya ya, pendirinya. Terima kasih Ustadz Mulyadi. Silakan lanjutkan Ustadz. Masih ada Baik. 16 menit. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, masih ada waktu kurang lebih 15 atau 16 menit ke depan ya, kita lanjutkan karena akan tugas berikutnya. Jadi 15 menit ini kita manfaatkan karena kemarin belum sempat membuka tanya jawab terkait dengan Qiyamul Lail, sholat malam. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Juga mungkin Bapak Ibu yang di Zoom bisa mau langsung untuk komunikasi dengan raise hand silakan, atau juga mau chat juga silakan, baik yang ada di ruang Zoom ini ataupun yang ada di medsos lainnya ya, di YouTube, di IG, di IG atau yang lainnya. Izin saya menjawab mulai dari pertanyaan dari Nia Hern ya. Di Nia Hern ini di, di YouTube mungkin ya. Ini sudah dihimpun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan tahajud 30 menit sebelum waktu subuh apakah masih bisa?
Bisa ya. Jadi waktu Qiyamul Lail itu adalah diawali dari selepas sholat Isya atau ba'da Isya ya. Jadi Isya itu kan adalah sholat yang paling malam ya, setelah maghrib kemudian Isya, lalu ada ba'da Isya sudah kita bahas terkait dengan sholat ba'da Isya ini, lalu kemudian dari situ sudah boleh qiyamul lail sampai kapan waktunya, sampai terbit fajar atau sampai waktu azan subuh berkumandang. Nah kalau sekarang di Bandung ini 4.22 gitu ya, 30 menit kan berarti masih jam 4 kurang. Masih sangat boleh ya, masih sangat boleh. Silahkan. Insya Allah nanti hari Jumat kita bahas tentang bagaimana waktu Qiyamul secara detail dalilnya. Kalau ini baru saya jawab kesimpulannya ya, bahwa boleh kesimpulannya. Nanti dijawab secara detail juga, ada waktu-waktu yang utama, ada waktu yang boleh, waktu yang bagus, yang baik, dan waktu yang sangat baik. Waktu yang utama dan sangat utama. Nah, nanti kita bahas detail di hari Senin ya. Sementara menjawab pertanyaan dari uh, Bu Nia Herm ini adalah boleh Bu ya, walaupun mungkin 1 menit lagi, tapi belum masuk waktu subuhnya masih boleh. Atau misalkan kita belum witir nih, baru sholat witir, baru 1 rakaat, sementara niat witirnya 3 rakaat, baru 1 rakaat sudah azan berkumandang, selesaikan ya sampai selesai. Atau misalkan witirnya sudah karena sebelum tidur tahajud. Aduh, kurang 2 rakaat lagi. Baru takbiratul ihram sudah terdengar azan. Artinya sudah masuk waktu subuh, selesaikan tidak masalah. Gitu ya. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang membolehkan dengan mengkodok. Jadi yang biasa nih lalu kemudian kelewat, maka di luar itu juga boleh. Gitu ya. Begitu Ibu Nia Herni. Kemudian lanjut dari Zahroy. Ustaz, apakah kalau qiyamul lail urutannya tobat, tahajud, hajat, ditutup witir? Nah, urutan ini tergantung dari niat kita ya. Jadi tidak ada ketentuan terkait dengan urutan apakah tahajud dulu, salat tahajud, kemudian salat tobat, baru salat witir, maka itu bagus, itu boleh. Atau witir dulu sebelum tidur witir, nanti bangun, sholat tahajud, lanjutkan sholat tobat boleh. Atau sholat tahajud saja full. Dengan niat dalam tahajud itu juga dibarengi dengan tobat. Silahkan. Jadi tidak ada urutan yang baku, tetapi yang penting adalah yang membedakan adalah niat. Ya kita sholat 2 rakaatnya niat sholat tobat, niat sholat hajat, niat sholat tahajud, sama-sama 2 rakaat. Ya, sama-sama sholat malam tuh, oh mau istiqoroh juga malam-malam, sama, itu bagian dari qiyamul lail atau sholat malam. Tetapi yang membedakan adalah niat kita. Ya, sehingga silahkan urutannya boleh demikian. Ya, karena sebagian kita sering menganggap bahwa witir itu sebagai penutup. Kita sudah bahas di 2 pekan lalu bahwa uh, witir itu bukan penutup, tetapi tidak ada witir dalam 2 witir dalam 1 malam. La witrona fil laila, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sementara kalau sudah witir juga boleh melaksanakan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, termasuk boleh nambah sholat tahajudnya. Sebagaimana hadis yang diterima dari Aisyah, sudah kita bahas juga, bahwa Rasulullah pernah setelah sholat witir, setelah sholatnya masih ada waktu menunggu subuh, Rasul berdiri lagi dan Rasul menambah lagi sholatnya 2 rakaat. Nah, itu artinya boleh, walaupun setelah witir, kita melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya, termasuk menambah sholat tahajud 2 rakaat, itu juga boleh. Baik, saya beralih dulu ke Zoom, ada Ibu Paramita sudah resen. Silakan Bu, boleh unmute. Enggak? Ada Ibu Paramita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya mengenai eh, kalau kita sudah melakukan sholat qiyamul lail ba'da isya ya, Ya, sampai dengan witir. Kemudian setelah tidur kita bangun di sepertiga malam, terus kita eh, sholat tahajud dan sholat-sholat lainnya, apakah itu eh, boleh atau bisa Pak Ustadz? ya. Jadi kita mulainya setelah Isya Bu ya, Iya. 11 rakaat juga. eh, Ya misalkan nggak sampai 11 rakaat, misalkan cuma 4 rakaat atau berapa rakaat gitu, sampai Ya. dengan witir. Heeh.
Baik, Bu. Baik, terima kasih. Saya jawab ya. Iya, Pak. Ustaz. Baik, jadi pertanyaan Ibu, Qiyamulailnya sudah. Ya. Qiyamulail itu ya minimal 2, boleh 4, ya bisa sampai 8 gitu ya. Kalau Ya. tambah tahajud, maaf, tambah witirnya 3, berarti menjadi 11, boleh begitu ya. Artinya dilakukan sebelum tidur, dilakukan setelah sholat ba'da isya. Itu silakan. Ternyata sepertiga malam juga bangun. Silakan Ibu tambah tahajudnya, Bu. Boleh. Nah, kalau tadi sudah witir tuh sebelum tidurnya, maka tinggal nambah tahajud. Berapa? Rasulullah menyampaikan masyitum, silakan semampu kalian. Itu yang pernah sampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, khususnya di saat malam-malam, ya di malam-malam Ramadan waktu itu ketika Rasulullah di malam 25, malam 23, malam 25 sampai malam 27 Rasulullah mengimami para sahabat. Ketika malam 25 Rasul mengimami, malam 26 Rasul tidak mengimami, lalu para sahabat protes. Ya, kalau kita kan protes imam kepanjangan. Para sahabat protes sedang nikmat-nikmatnya diimami Rasulullah, tetapi Rasul tidak mengimami lagi. Apa kata Rasulullah? Masyitum, sekarang lakukanlah masing-masing semampu kalian, se sekehendak kalian. Sehingga ada yang sahabat melaksanakannya 2 jam semalam itu, ada yang 3 jam, ada yang sampai menjelang subuh. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ibu boleh, Bu, sudah 4 tadi ya, contohnya setelah isyanya kemudian tidur, nanti bangun sepertiga malam, nambah. Bisa nambah 4 lagi, bisa nambah sampai 6, jadi 2, 2, 2, ya, bisa nambah sampai 8 juga, lalu ditutup dengan witirnya. Begitu para Ibu Faramita ya. Ini dalilnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya pernah Rasulullah SAW pun, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah Rasulullah sholat waktu itu setelah setelah beliau melakukan sholat witir. Jadi masih ada waktu, lalu kemudian Rasulullah menambah sholatnya 2 rakaat lagi. Itu artinya dibolehkan menambah walaupun sudah witir, walaupun sudah selesai witirnya atau sudah selesai tahajudnya, tapi masih ada waktu mau menambah lagi dipersilakan. Begitu Bu, ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya dari IG. Oh, dari Putri 665. Assalamualaikum Ustaz, kalau bangun setengah jam sebelum subuh, sholat yang harus dikerjakan apa? Sholat tahajud, sholat taubat, tahajud 4 rakaat, hajat 2 rakaat. Ya, disesuaikan saja waktunya. Boleh mau semua masing-masing 2 rakaat. Dan membedakan adalah niatnya tadi ya. 6, setengah jam atau 30 menit itu sangat cukup sebenarnya untuk sholat tahajud ya. Kalau setengah jam itu dengan membaca satu eh, halaman itu cukup 8 rakaat. Pengalaman saya begitu ya, cukup 8 rakaat tuh. 8 rakaat eh, dengan setengah halaman. Kalau 1 jam bisa, maaf, bisa 1 halaman ya. Kalau setengah jam, kalau 1 jam bisa 1 lembar atau 2 halaman setiap rakaatnya. Nah, tentu saja setiap orang beda-beda kecepatan bacanya gitu ya. Ada yang mau tenang, ada yang agak lebih cepat yang membacanya hadir dan seterusnya. Ini membaca standar itu bisa sebenarnya setengah jam itu 8 rakaat ya, tambah witir sebelumnya atau witir setelahnya. Begitu ya Ibu Putri 66. Baik, saya baca di Zoom yang ada. Ibu Endang di Tangsel, Assalamualaikum Ustaz, untuk sholat malam yang 11 rakaat itu apa saja? Dan sholat yang harus tidur dulu, sholat apa saja? Baik Bu, jadi istilah ada tahajud dengan qiyamul lail sebenarnya sama ya, tetapi istilah tahajud itu lebih untuk sholat yang dilakukan tidur terlebih dahulu. Istaiqadha minan naum, ya bangun dari tidur, artinya tidur terlebih dahulu. Itu termasuk juga yang Rasul anjurkan, gitu ya. Jadi kenapa qiyamul lail itu lebih utama di sepertiga malam, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilat talak, sebagaimana surat Al-Isra ayat 78 yang sudah kita bahas hari kemarin, bahwasanya menjadi amalan sunnah yang sangat utama.
Dan nanti kita bahas di antara waktu yang utama itu adalah sepertiga malam, gitu ya. Waktu yang ketika orang-orang itu sedang tertidur lelap. Tetapi tata japa junubu anil modoji. Mereka yang bangun sepertiga malam itu mereka menjauhkan lambung-lambung mereka di tempat tidurnya. Artinya mereka melaksanakan sholat tahajud untuk menghadap Allah. Itu menjadi amal yang utama. Nah, pertanyaan Ibu tadi, apa saja sholat malam yang 11 rakaat itu? Kalau saya menganjurkan tahajud aja Bu, tahajud 8, witir 3, itu jumlahnya 11. Gitu ya. Sholat malam yang harus tidur dulu, ya itulah disebut dengan istilah sholat tahajud. Kalau tidur dulu. Kalau tidak tidur dulu, qiyamul sholatnya masih sama itu juga. Hanya perbedaan istilah. Nanti di Ramadan ada disebut dengan taraweh, sholatnya itu juga. Jadi secara umum sholat dilakukan di waktu malam disebut qiyamul lail, tetapi kalau tidur dulu diistilahkan dengan tahajud. Kalau di bulan Ramadan diistilahkan dengan tarawih. Tapi yang dimaksud adalah sholat yang sama. Begitu ya. Oke, dari Pak Dr. Asep nih. Jadi boleh menambah walau sudah witir, ada maksimalnya. Benar Pak. Jadi setahu saya demikian, berdasarkan hadis yang diterima dari Aisyah itu bahwa silahkan kalau masih ada waktu sebelum waktu terbit fajar atau sebelum masuk waktu azan subuh, maka kita boleh menambah rokaat tahajud kita, rokaat sholat malam kita, ya sampai azan subuhnya tiba. Tidak ada batas maksimal, silakan. Masyitum tadi ya, terserah kalian kata Rasulullah. Artinya semampu kita, sekehendak kita. Kalau merasa wah saya banyak dosa, perlu banyak sujudnya, ingin benar-benar juga sambil sujud ini, sambil doa, tobat, mohon ampun, silakan bisa dimanfaatkan waktu sampai menjelang subuh. Ya, jangan sampai sayang nih waktu ada, padahal itu waktu utama, begitu subuh belum tiba, kita sudah bangun mulai sepertiga malam, tidak kita maksimalkan untuk ibadah, ya sayang sekali. Gitu. Nah, terakhir, karena waktu kita sudah 2 menit lagi ya. Yang terakhir dari Ibu Astri di IG. Oh ini beda nih pertanyaannya. Kayaknya buat AA ini. Bentar. Nah ini dari YouTube Ibu Nung Sumiati. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya di YouTube. Bagaimana hukumnya ketika sholat tahajud di rakaat kedua saya tunda ya karena sesuatu. Ya, di sini sesuatunya ada di tulisannya. Saya nggak tega bacanya. Misalkan mulas gitu ya, boleh Bu nggak masalah ya. Ini niatnya itu 8 rakaat nih, gitu ya. Baru 4 rakaat, 2 kali salam. Mulas nih. Ya mulas harus menunaikan kewajiban dulu ya. Silaturahmi dengan toilet begitu di dikeluarkan segala beban dan problematikanya. Lalu melanjutkan, boleh lanjutkan Bu. Ya, setelah selesai tugasnya, tentu saja wudhu lagi gitu ya, karena batal sudah buang air besar. Lalu kemudian lanjutkan. Selama sebelum waktu subuh tiba, maka masih ada kesempatan waktu untuk sholat tahajud gitu ya. Langsung dilanjutkan. Berarti yang 4 rakaat tadi sudah selesai. Kalau mau 8 rakaat, maka tinggal tambah 4 rakaat selanjutnya ya, sehingga 8 rakaat jumlahnya. Begitu Bu ya. Ya memang kalau keperluan desakan arus bawah begitu kalau sudah mules nggak bisa ditahan ya, tunaikan saja. Ya lakukan dan tidak mengapa, tidak mengurangi yang sudah. Ya tentu melanjutkan rakaat selanjutnya dengan uh, terjeda itu tidak masalah karena itu hal yang darurat ya, terjeda atau mungkin jedanya tidak karena memang hal yang darurat, misalkan ya mau istirahat aja dulu ya, aduh supaya nggak ngantuk nih gimana, ngopi dulu gitu, kemudian ya sedikit cemil-cemil dulu jadi ya supaya nggak ngantuk nih sepertiga malam, ngantuk banget nih baru 4 rakaat gitu ya, 2 kali salam, maka boleh tidak masalah, ngopi dulu misalkan supaya hilang ngantuknya, lanjutkan lagi. Ya, sebagaimana pembahasan kemarin bahwa Rasulullah melarang seorang yang sholat dalam keadaan ngantuk sehingga dia tidak paham apa yang dibaca. Dalam artian dia jadi ngelantur gitu ya. Nggak boleh kita sholat dalam keadaan ngelantur sambil ngantuk sehingga
ngelantur gitu, yang dibacanya apa. Nah, kata Rasulullah tidur dulu kalau seperti itu, ya. Jadi untuk menyegarkan, di refresh gitu ya, dijeda dengan hal lain tidak ada masalah. Dilanjutkan saja setelah kemudian fresh kembali. Demikian Bapak Ibu, sudah jam 6 lewat 1 ya. Beberapa pertanyaan insya Allah masih dihimpun. Pertemuan Senin dan sisa Selasa, 15 menit setelah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Oh iya, mohon maaf. Informasi STI Darut Tauhid juga sudah mulai menerima pendaftaran. Jadi silahkan bagi yang akan kuliah di Darut Tauhid, mulai dari sekarang sudah bisa mencari informasinya ya di STI Darut Tauhid di websitenya. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير
مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء